waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah saya sudah hubungi dokter dari kemarin, salah satu dokter ortopedi di Rumah Sakit Bahtera Mas, dan beliau juga kasih saya resep. Nah, sesuai dengan Permendikbud gitu ya, ternyata aturan itu tidak membolehkan untuk jalur prestasi bagi SD karena aturan ini tidak. Selamat pagi dari kawasan Limbo Liot. Kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau tanggung biaya pengobatan Rizky remaja Malang di Bau-Bau yang mengalami patah tulang setelah mengalami kecelakaan ganda. Dikbud Bau-Bau membuka PPDB gelombang kedua. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 3 Juli 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. BPJS Kesehatan Bau-Bau tanggung biaya pengobatan Rizky remaja Malang di Bau-Bau yang mengalami patah tulang setelah mengalami kecelakaan ganda. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Angin segar bagi keluarga Saputra atau Rizky, remaja 14 tahun asal kota Bau-Bau yang sempat terlantar di rumahnya dengan kondisi patah tulang betis dan penuh luka-luka karena tak punya biaya untuk berobat. Luka-lukanya sempat infeksi bahkan membusuk lantaran tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Namun setelah pendampingan posko berbagi Bau-Bau, keluarga Rizky mendapat kabar baik karena anaknya akan segera mendapatkan penanganan gratis dari rumah sakit. Pengobatan Rizky akan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan Bau-Bau. Ketua posko berbagi Bau-Bau telah menemui pihak BPJS Kesehatan Senin siang. Oleh pihak BPJS Kesehatan, pengobatan Rizky dilanjutkan dan seluruh biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung. Dokter juga, alhamdulillah saya sudah hubungi dokter dari kemarin, salah satu dokter ortopedi di Rumah Sakit Bahtera Mas, dan beliau juga kasih saya resep untuk menghilangkan sedikit sakitnya itu kasihan. Terus beliau sampaikan bahwa Bu Mei jangan lama karena takutnya dia membusuk dan akan diamputasi. Sementara Humas BPJS Kesehatan Bau-Bau Asari membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan peserta JKN atas nama Saputra atau Rizky akhirnya dapat melanjutkan pengobatan dan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Keputusan pengkafiran Rizky setelah koordinasi lanjutan dengan Satlantas Polres Bau-Bau perihal kecelakaan yang dialami remaja Malang tersebut. Kasus ini yang bersangkutan ini korban kecelakaan ganda, di mana sesuai dengan regulasi untuk kecelakaan ganda, penjamin pertama adalah jasara harja dengan biaya maksimal pertanggungan itu, tanggungan maksimalnya adalah 20 juta. Lewat dari itu kami dari BPJS Kesehatan masuk sebagai penjamin kedua. Ya, jadi dalam hal ini sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2024, kasus kecelakaan ini itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sebelumnya Rizky mengalami kecelakaan pada 18 Juni 2024 yang membuat tulang paha dan betisnya patah hingga tidak bisa berjalan. Ia mengalami kecelakaan setelah motor yang ditumpanginya tabrakan yang mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia, sedang dirinya patah tulang dan luka-luka di sekujur tubuh. Saat kecelakaan, Rizky sempat dilarikan di salah satu rumah sakit swasta di Bau-Bau dan sempat mendapat perawatan. Namun karena tak memiliki biaya membayar pengobatan, Rizky dan keluarganya pun memutuskan untuk pulang. Rizky sehari-hari bekerja menjaga mainan mobil-mobilan di Pantai Kamali. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Rizky kini berada di rumah singgah posko berbagi Bau-Bau di Jalan Labalawa, Kelurahan Wajo. Rencananya Rizky dan keluarganya akan dibawa ke rumah sakit di Kendari untuk Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. KPU Kabupaten Buton resmi meluncurkan tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Buton Rahmatia menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pilih pada pilkada untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan golput karena masa depan daerah kedepannya berada di tangan rakyat. Rahmatia juga menyebutkan tahapan pilkada yang sementara berjalan adalah tahapan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan atau jalur independen.
Kemudian pada tanggal 27 Agustus adalah pendaftaran para calon melalui jalur partai politik maupun gabungan dari beberapa partai politik. Ketua KPU juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton untuk memberikan kepercayaan kepada KPU Buton dalam menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2024 ini. Sekretaris Daerah Buton Asnawi Jamaluddin juga mengatakan dengan ditetapkannya peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota, maka telah resmi tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Peluncuran tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024 dipusatkan di lapangan Banabungi, Pasar Wajo, Minggu malam. Itu juga dirangkaikan dengan peluncuran maskot dan jingle yang disertai dengan pengumuman juara sekaligus maskot yang terpilih. Itulah yang menjadi ikon Pilkada Kabupaten Buton. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dikbud Bau-Bau membuka PPDB gelombang kedua. Pada gelombang kedua ini jalur prestasi bagi jenjang sekolah dasar ditiadakan sehingga jalur zonasi dibuka kembali. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Nah, sesuai dengan Permendikbud gitu ya, ternyata aturan itu tidak membolehkan untuk jalur prestasi bagi SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau mulai membuka penerimaan peserta didik baru PPDB untuk gelombang kedua sejak 1 Juli 2024 bagi jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024-2025. Kepala Dikbud Bau-Bau Eko Prasetya menyebutkan terdapat sedikit perbedaan pada gelombang kedua ini, yang mana untuk jenjang SMP dibuka hanya untuk jalur prestasi, afirmasi, dan pindah orang tua atau wali. Sementara untuk SD yang tadinya juga dibuka jalur prestasi, namun karena adanya aturan dari Kemendikbud yang tidak memperbolehkan adanya jalur prestasi bagi jenjang SD, maka jalur prestasi ditiadakan dan dialihkan ke jalur zonasi. Nah, sesuai dengan Permendikbud gitu ya, ternyata aturan itu tidak membolehkan untuk jalur prestasi bagi SD. Karena aturan ini tidak boleh, maka prosentasi untuk masuk jalur prestasi ini kita alihkan untuk dibuka kembali jalur zonasi yang kedua. Zonasi yang kedua. Jadi prosentasi prestasi kita masukkan di prosentasi zonasi untuk gelombang 2. Nah, jadi untuk SD yang terbuka adalah jalurnya jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur pindah orang tua. Jadi Bapak Ibu tolong dimanfaatkan waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Eko Prasetya berharap para orang tua dapat memanfaatkan gelombang kedua ini dengan sebaik mungkin. Meski begitu, pihaknya meminta pasca mendaftar secara daring, orang tua atau siswa harus melakukan pendaftaran kembali di sekolah yang dituju dengan menyetorkan kelengkapan berkas yang disyaratkan agar panitia dapat segera melakukan verifikasi dokumen. Karena banyak yang kemarin gugur, itu cuma daftar online doang gitu. Padahal sudah ada notifikasi setelah dia submit itu Anda telah berhasil gitu ya menjadi calon peserta didik pada tahap 1. Tahap kedua silakan datang ke sekolah pilihan pada jam sekian sampai sekian gitu. Kalau SD bawa dengan map merah, SMP bawa dengan map biru gitu. Saya kira sangat clear. Tapi yang namanya masyarakat kita, yaitu tadi kita tidak henti-hentinya mensosialisasikan terus. Eko Prasetya berharap PPDB pada gelombang kedua ini berjalan penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Sebab PPDB bukanlah ajang untuk bersaing, namun lebih pada agar semua putra-putri bangsa dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan. Dengan begitu, angka partisipasi sekolah dapat terus meningkat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi menggelar kompetisi Sains Madrasah atau KSM tingkat Kabupaten Wakatobi tahun 2024. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Wakatobi Mutiara mengatakan
pentingnya KSM sebagai ajang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan potensi siswa madrasah dalam bidang sains. Menurutnya ini KSM merupakan kesempatan emas bagi para siswa untuk mengasah kemampuan akademik dan berkompetensi mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Wakatobi Rahman Kali juga menyampaikan kompetisi ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang bagaimana kita semua dapat belajar dan berkembang bersama. Rahman Kali berharap dengan dibukanya KSM tingkat Kabupaten Wakatobi ini, para siswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Wakatobi di ajang KSM tingkat provinsi maupun nasional. Untuk diketahui, KSM tingkat Kabupaten Wakatobi digelar selama 3 hari, yakni 1 Juli hingga 3 Juli 2024 dan diikuti oleh puluhan siswa dari berbagai madrasah di seluruh kabupaten. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau tanggung biaya pengobatan Rizky remaja Malang di Bau-Bau yang mengalami patah tulang setelah mengalami kecelakaan ganda. Dikbud Bau-Bau membuka PPDB gelombang kedua. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wawde Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.